Bertempat di rumah kediamannya, anggota DPRD Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan 2, Kecamatan Kota Barat dan Dungingi, Arifin Miolo, menggelar masa reses kedua tahun 2020. Masa reses ini digelar dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pemilih di dapilnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Kota Gorontalo, utamanya Dungingi Barat. Karena saya tercipta dari Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian telah memilih calon-calon yang terbaik dari ke-6 calon yang disodorkan oleh Dapil Dungingi Barat, yang kesemuanya telah melaksanakan reses. Anggota Komisi A DPRD Kota Gorontalo dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan banyak aspirasi yang disampaikan, salah satunya terkait akses jembatan penghubung antara Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Dan semua ini harapan mereka untuk bisa kami perjuangkan di DPR nanti dalam hal penganggaran ataupun kami berjuang untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Sebenarnya bisa bersinergi. Akan tetapi ada satu hal yang perlu masyarakat tahu, yang mana pemerintah Kota Gorontalo punya skala prioritas, yakni punya program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi dengan daerah Kota Gorontalo yang harus connect atau sinkron agar kita tidak timpang di dalam menjalankan program pemerintah Kota Gorontalo ke depan. Sementara itu di tempat yang berbeda, anggota Komisi C DPRD Kota Gorontalo dari Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Kota Barat dan Dungingi, Herman Haluti, juga menggelar reses masa sidang kedua tahun 2020. Hadir dalam kegiatan reses kali ini unsur pemerintah kecamatan, lurah, perwakilan OPD, serta ratusan warga pemilihnya. Anggota DPRD Kota Gorontalo dari fraksi Partai Amanat Nasional, Herman Haluti, mengatakan dalam sesi dialog dengan para konstituen terungkap sejumlah persoalan yang disampaikan, diantaranya terkait penggunaan dana APBD dan pemanfaatan dana kelurahan. Memang ada dana APBD itu mengcover anggaran-anggaran yang di atas dari 100 juta, dan aspirasi yang sesuai perencanaan di bawah dari 100 juta mungkin akan kita akomodasi melalui dana kelurahan. Selanjutnya terkait dengan harapan yang lainnya, saya berharap kepada seluruh instansi utama yang hadir hari ini memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat ini, sehingga reses yang kita laksanakan ini benar-benar memberikan hasil yang Sementara itu di daerah pemilihan 4, Kecamatan Kota Timur dan Dumboraya, Sucipto Kadir juga menggelar reses masa sidang kedua tahun 2020. Anggota Komisi B DPRD dari fraksi Partai Golkar ini menyampaikan sejumlah aspirasi yang disampaikan warga, diantaranya terkait pemeliharaan tanggul Sungai Bolango di Kelurahan Bugis dan persoalan saluran air di Kelurahan Talumolo. Pemeliharaan sungai Bolango dan untuk Talumolo itu saluran air yang di dekat kelurahan, dan ada beberapa usulan dan yang lain sementara pengerjaan di grup 20 ini, yaitu berupa spak di Dumboraya, yaitu di Bogor. Kemudian ada pengerjaan yang telah dianggarkan dan akan dikerjakan pada tahun ini, yaitu pemeliharaan jalan di samping SBPU dan menuju ke kantor camat Dumboraya. Semoga mereka mensupport usulan dari masyarakat dan semoga akan dilanjuti, dan mungkin kalau tidak sempat dianggarkan tahun ini mungkin tahun depan. Untuk itu kami menyelesaikan ini sebagai bagian dari RDP kami di luar kantor, dan ini ada beberapa usulan masyarakat yang ingin kami perjuangkan dan akan kami perjuangkan di saluran kantor. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.